Oh iya, oh iya, oh iya, bongkar. Toyota, let's go beyond. Mobil kini menjadi kebutuhan, sekaligus juga gaya hidup. Pembelian mobil juga menjadi salah satu indikator penting pergerakan ekonomi global. Dan sebuah perusahaan riset pasar internasional Millward Brown merilis sejumlah perusahaan mobil dengan nilai tertinggi. Produsen otomotif Asia ternyata masih menjuarai pasar dunia. Raja otomotif dunia, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu untuk data, ini adalah terkait yang pertama sekali. Siapa yang berada pada posisi pertama? Kita langsung saja, saya tidak suka membuat orang penasaran, langsung saja di posisi pertama, Toyota. Hai. Oke. Do you wanna build a snowman? What color is the sky? Ay mi amor, ay mi amor. Metode ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average, merupakan metode yang secara intensif dikembangkan dan dipelajari oleh George Box dan Gwilym Jenkins. ARIMA sebenarnya merupakan usaha untuk mencari pola data yang paling cocok dari sekelompok data, sehingga metode ARIMA memerlukan sepenuhnya data historis dan data sekarang untuk menghasilkan ramalan jangka pendek. Sugiarto dan Harijono, 2000. Berikut merupakan sintaks yang digunakan dalam metode ARIMA. Nah, di sini ada beberapa library yaitu T-Series, M-Series, Forecast, LM-Test, dan MV Non-Test. Nah, selanjutnya itu yang pertama memanggil data. Di mana datanya ini data penjualan mobil Toyota mulai dari bulan Januari 2016 sampai Desember 2019. Nah, karena yang akan dianalisis di sini adalah penjualannya, maka dibuatkan variabel penjualan dari data yang dipanggil sebelumnya tadi. Selanjutnya membuat statistika deskriptif dari penjualannya. Di sini ada penjualan paling sedikit itu ada 18.625 unit dan yang paling banyak itu 40.573 unit dengan rata-rata penjualan 30.040 unit selama bulan Januari 2016 hingga Desember 2019. Nah, selanjutnya itu mengubah data ke bentuk time series karena metode ARIMA ini digunakan untuk data yang berbentuk time series. Nah, selanjutnya itu membuat plot data aktual dari penjualan mobil Toyota di Indonesia. Nah, seperti ini plotnya. Selanjutnya, menguji stasionaritas dalam ragam dengan memperhatikan nilai lambda. Nah, di sini nilai lambdanya itu bernilai kurang dari 1. Nah, sedangkan syarat untuk lanjut ke pengujian berikutnya itu nilai lambdanya itu harus mendekati 1 sama dengan 1 atau lebih dari 1. Karena di sini nilai lambdanya kurang dari 1, maka dilakukan transformasi. Nah, di sini nilai lambdanya sudah bernilai lebih dari 1. Karena sudah memenuhi syarat tadi, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian stasionaritas data dalam rataan menggunakan ADF test. Nah, di sini nilai p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga data yang digunakan ini belum stasioner dalam rataan sehingga perlu dilakukan differencing. Nah, setelah dilakukan differencing tadi dan diuji kembali stasionaritas dalam rataannya, diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga data yang digunakan ini sudah stasioner dalam rataan. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi model sementaranya dengan melihat plot ACF dan plot PHF. Nah, dari plot ACF ini bisa dilihat bahwa di sini dia cut off di leg kedua. Begitu juga dengan plot PHF, dia cut off di leg kedua. Nah, selanjutnya penentuan model terbaik. Karena tadi pada plot ACF dan PHF itu cut off sama-sama di leg kedua, maka model-model ARIMA yang terbentuk itu ada ARIMA 111, ARIMA 112, ARIMA 211, dan ARIMA 212. Nah, untuk menentukan yang mana model terbaiknya, yang diperhatikan adalah nilai AIJ-nya. Nah, dari semua model tadi, kita bisa lihat di sini ada nilai AIJ. Nah, nilai AIJ terkecil itu ada pada model ARIMA 111. Sehingga, untuk pengujian selanjutnya yaitu uji signifikansi parameter, yang akan diuji adalah model ARIMA 111. Nah, di sini ada parameter AR1 dengan MA1. Dengan memperhatikan nilai p-value-nya, di sini yang bernilai kurang dari 0,05 itu adalah parameter MA1. Sehingga, parameter yang signifikan dalam uji ini adalah MA1. Nah, selanjutnya pengujian normalitas residual. Nah, di sini ada output Shapiro-Wilk normality test karena p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga residual datanya tadi ini sudah berdistribusi normal.
Kemudian secara visual dapat dilihat pada normal titik plot ini, karena data cenderung berdistribusi di satu garis lurus, maka secara visual datanya ini sudah berdistribusi normal. Data residual datanya berdistribusi normal. Terus selanjutnya pengujian independensi residual menggunakan box test L-Jung box. Nah, di sini ada output box L-Jung test dengan p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga residual datanya ini independen. Selanjutnya melakukan prediksi. Untuk data tadi itu bulan Januari 2016 hingga Desember 2019. Selanjutnya melakukan peramalan untuk 6 bulan ke depan pada tahun 2020. Nah, di sini ada outputnya dari bulan Januari hingga Juni untuk hasil peramalannya. Kemudian kita akan melihat akurasi peramalannya dengan nilai MAPE. Nah, karena di sini nilai MAPE-nya itu 12%, berarti hasil peramalannya tadi itu tergolong baik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita akan melihat plot hasil peramalan. Nah, di sini ada data aktualnya, data hasil prediksi, dan hasil peramalannya. Sehingga yang garis berwarna hitam itu merupakan plot data aktual, yang biru merupakan plot hasil prediksi, dan yang merah merupakan plot hasil peramalan. Secara visual dapat dilihat data penjualan mobil Toyota di Indonesia membentuk pola data stasioner. Dari plot di atas juga dapat diperoleh informasi bahwa penjualan paling rendah berada di pertengahan tahun 2019 dan penjualan paling tinggi berada di akhir tahun 2017. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penjualan mobil Toyota di Indonesia bulan Januari tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2019 paling sedikit 18.625 unit dan paling banyak 40.573 unit, dengan rata-rata penjualan sebanyak 30.040 unit. Dapat dilihat bahwa hasil peramalan penjualan mobil Toyota di Indonesia untuk 6 bulan ke depan pada tahun 2020, yaitu bulan Januari hingga Juni berturut-turut sebanyak 28.467, 28.668, 28.709, 28.717, 28.719, dan 28.719 unit. Diramalkan, penjualan tertinggi selama 6 bulan ke depan berada pada bulan Mei dan Juni tahun 2020 dan penjualan terendah berada pada bulan Januari tahun 2020. Sekian NTHA NKS 4WATHING.